Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Saya Ibu Victoria dari SMPN 1 Gempol akan menyampaikan materi sistem pernafasan pada manusia. Tujuan pembelajaran pada sistem pernafasan pada manusia, yang pertama, mengidentifikasi organ-organ pada sistem pernafasan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ sistem pernafasan. Yang ketiga, menjelaskan proses pernafasan dalam tubuh manusia. Seperti apa sih sistem pernafasan pada manusia? Yuk kita cari tahu. Sistem pernafasan pada manusia yaitu sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mengapa penting? Oksigen diperlukan untuk mengambil energi dalam tubuh. Adapun organ pernafasan yang pertama itu hidung, laring, faring, trakea, paru-paru, bronkiolus, tabung bronkial, alveolus, dan diafragma. Sistem pernafasan pada manusia bagian atas itu ada hidung, faring, laring. Sedangkan pada bagian bawah yaitu trakea, paru-paru, bronkius, tabung bronkial, dan diafragma. Mari kita bahas komponen apa saja yang ada dalam sistem pernafasan. Yang pertama itu hidung. Hidung tempat masuknya udara ke dalam tubuh, dilengkapi dengan rambut mukus yang menyaring debu dan partikel asing. Sedangkan rongga hidung yaitu udara yang dihangatkan, dilembabkan, dan disaring sebelum masuk ke saluran pernafasan. Jadi di dalam hidung itu nanti ada yang namanya rambut, yang mana rambut itu berfungsi untuk menyaring keluar masuknya debu ya. Yang kedua adalah faring atau tenggorokan. Faring adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring. Faring juga merupakan jalur bersama untuk makanan dan udara. Yang selanjutnya adalah laring atau kotak suara, di mana kotak suara atau laring mengandung pita suara yang bergetar untuk menghasilkan suara saat udara melewati. Misalkan A, B, C itu kan menghasilkan suara. Fungsinya sebagai pintu masuk ke trakea, dilindungi oleh epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan tabung yang berdiameter sekitar 2,5 cm yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dinding trakea diperkuat oleh cincin tulang rawan. Yang selanjutnya adalah bronkus. Itu ada gambarnya ya. Bronkus merupakan trakea cabang menjadi dua bronkus utama yang masing-masing masuk ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Selanjutnya, bronkus utama bercabang menjadi bronkus kecil atau bronkiolus di dalam paru-paru. Yang selanjutnya, paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pada sistem pernafasan yang terletak di rongga dada, di mana setiap paru-paru terdiri dari lobus. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Alveolus. Alveolus adalah struktur kecil berbentuk kantong di ujung bronkiolus yang ada di dalam paru-paru, di mana tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Alveoli dikelilingi oleh kapiler darah. Nah, di sini ada mekanisme pernafasan. Itu ada 2 macam. Ada mekanisme inspirasi atau ketika menghirup, dan ekspirasi ketika menghembuskan. Di sini udara dalam inspirasi atau menghirup, udara yang masuk melalui hidung, melalui tenggorokan, dan masuk menuju paru-paru. Artinya dari dalam ya, karena menghirup. Sedangkan ekspirasi menghembuskan, jadi mengeluarkan, di mana udara yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan oleh paru-paru.
Adapun fungsi utama pada sistem pernafasan, yang pertama itu mengambil oksigen untuk fungsi tubuh. Jadi, ketika oksigen itu diambil untuk mendukung fungsi di dalam tubuh pada sistem pernafasan. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida atau gas hasil limbah hasil metabolisme. Yang ketiga, itu menjaga suhu dan kelembaban udara saat melewati hidung. Artinya, ketika suhu di udara itu harus melewati hidung, maka harus dijaga. Yang selanjutnya itu pertukaran gas di paru-paru. Bagaimana sih pertukaran gas di paru-paru? Itu melalui alveolus. Alveolus itu ada gelembung yang terdapat di paru-paru ya. Strukturnya sangat kecil sebagai tempat pertukaran gas. Terus bagaimana prosesnya? Prosesnya, oksigen dari udara masuk ke dalam tubuh, karbon dioksida dari darah dilepaskan ke udara. Nah, di sini ada gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama itu penyakit asma, yang kedua penyakit TBC, yang ketiga penyakit flu, dan yang keempat itu penyakit kanker. Ada banyaknya lagi penyakit yang mengganggu pada sistem pernafasan, diantaranya pneumonia juga termasuk pada gangguan sistem pernafasan. Penyakit asma itu termasuk adanya peradangan pada sistem pernafasan. Sedangkan penyakit TBC adalah karena adanya infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan flu karena adanya bakteri influenza. Sedangkan penyakit kanker itu sangat berbahaya karena fatal dalam sistem pernafasan. Menjaga kesehatan pada sistem pernafasan itu sangat penting ya. Misalkan hindari merokok dan asap merokok. Bagaimana Bu caranya menghindari dikala ada yang merokok? Di sini nanti ada peran antara rokok pasif dan perokok yang aktif. Kalau perokok yang aktif berarti dia itu melakukan kegiatan rokok. Sedangkan pasif mereka itu hanya menghirup dari perokok yang aktif. Yang kedua itu rajin berolahraga. Setiap hari kita itu diusahakan untuk menjaga kesehatan dengan cara berolahraga sehingga sistem pernafasan dalam tubuh kita itu sehat. Yang ketiga itu hindari polusi udara. Artinya polusi udara itu debu atau kotoran yang ada di udara sehingga itu fatal ketika kita terhidup dari polusi udara tersebut. Yang selanjutnya konsumsi makanan yang sehat. Kalau kita mengkonsumsi makanan sehat berarti kita sudah menjaga sistem pernafasan dengan baik dengan cara kita memakan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, baik itu dari segi protein, segi karbohidratnya, terus ada protein hewani, protein nabati, dan lain sebagainya. Kesimpulannya dari sistem pernafasan yaitu sistem pernafasan manusia terdiri dari organ-organ yang sangat penting karena bekerja sama untuk mendukung kehidupan. Jadi kalau misalkan sistem pernafasan yang terganggu, mungkin badan kita itu kurang fit ya, karena ada salah satu organ yang terganggu. Jadi sebaiknya kita itu belajar untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan, sangat penting agar tubuh kita itu tetap berfungsi secara optimal. Itu kesimpulan dari sistem pernafasan pada manusia. Saya tutup dan akhiri. Jangan lupa komen, like, subscribe di channel YouTube Santap Ilmu. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.